Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Ibu dapat bertemu dengan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama Ibu adalah Siti Halimah. Bisa dipanggil Ibu Halimah. Adik-adik pasti penasaran kan kenapa Ibu bisa ada di sini? Jadi, pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan layanan informasi yang bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, serta masyarakat. Adik-adik sudah tahu kan apa itu informasi? Baik, coba jelaskan. Benar sekali. Jadi, informasi adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan sosial. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan membahas topik tentang penyalahgunaan narkoba. Apakah adik-adik sudah ada yang mengetahui apa itu narkoba? Baik, jadi narkoba adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku, juga dapat membuat penggunanya itu ketergantungan atau kecanduan. Apakah adik-adik sudah ada yang tahu apa itu bahaya penyalahgunaan narkoba? Coba sebutkan. Iya benar, jadi salah satunya adalah halusinasi. Nah, mengapa adik-adik ini harus mengetahui atau mempelajari tentang penyalahgunaan narkoba? Nah, Ibu berharap setelah melakukan kegiatan ini, adik-adik dapat mengetahui, memahami apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, dan penyalahgunaan narkoba itu apa saja. Sehingga adik-adik dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan dapat menyelamatkan kehidupan anak bangsa. Pastinya untuk masa depan adik-adik sendiri ya. Jadi, pada kegiatan hari ini, jika ada yang ingin diutarakan, silahkan utarakan saja. Tidak perlu sungkan, kita santai saja ya. Lalu, Ibu berharap adik-adik tetap menjaga kondisi agar tetap kondusif, tidak terlalu berisik, sehingga tidak mengganggu kelas yang lain. Dan jika pada saat diskusi ada teman kita yang menceritakan pengalamannya, diharapkan kita dapat menjaga rahasia, sehingga hanya di kelas ini saja yang mengetahui, agar tidak menjadi bahan bullying ya. Baik, sebelum memulai, Ibu akan menjelaskan cara pelaksanaannya. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi melalui PowerPoint dengan menggunakan infokus. Setelah itu, kita akan melakukan diskusi dengan membagi menjadi beberapa kelompok. Dan masing-masing kelompok akan Ibu berikan pertanyaan. Lalu diskusikan dengan masing-masing anggota kelompok. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Baik, jika sudah paham, sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu sesuai masing-masing kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint dan menjelaskan mengenai narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 yaitu ganja, opium, dan tanaman koka. Golongan 2, jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan ke-3 yaitu jenis sintetis, semi-sintetis, dan alami.
Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan, diantaranya yaitu yang pertama adalah dehidrasi. Jadi, penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Yang kedua yaitu halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Nah, tidak hanya itu saja. Dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Yang keempat adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Yang kelima, yaitu gangguan kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Faktor-faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. Yang pertama yaitu faktor individu. Jadi, kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja. Kenapa? Karena remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk penyalahgunaan narkoba. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan keluarga. Misalnya, komunikasi orang tua anak kurang baik, hubungan dalam keluarga kurang harmonis, orang tua bercerai, orang tua terlalu sibuk, orang tua otoriter, orang tua yang serba membolehkan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan sekolah. Misalnya, sekolah yang kurang disiplin, sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan penjual narkoba, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, adanya murid pengguna narkoba. Yang keempat yaitu faktor lingkungan pergaulan. Nah, jadi dalam bergaul kita juga harus berhati-hati ya. Nah, misalnya nih, kita berteman dengan pengguna narkoba. Nah, lalu kita mendapat tekanan atau ancaman dari teman kelompok atau pengedar narkoba. Yang kelima yaitu faktor lingkungan masyarakat sosial. Nah, jadi di masyarakat itu terjadi kurangnya atau lemahnya penegakan hukum. Nah, terus situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung. Apa bahaya bagi pelajar pemakai narkoba? Jadi, para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia 11-24 tahun. Artinya, usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Awalnya mencoba lalu mengalami ketergantungan. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut, yaitu perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap, mengantuk, dan malas, tidak mempedulikan kesehatan diri, suka mencuri untuk membeli narkoba. Jadi, bagaimana upaya penanggulangannya? Nah, dalam upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, semua pihak terutama orang tua, guru dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Pendampingan orang tua itu pun sangat penting dengan memberikan kasih sayang dan perhatian.
Baik, sekarang kita bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Masing-masing terdiri dari 5 anggota. Ibu beri waktu 2 menit dengan tetap menjaga kondisi tetap kondusif ya. Nah, sudah mendapat kelompok semua? Baik, Ibu akan memberikan pertanyaan pada masing-masing kelompok. Silahkan dicatat. Untuk kelompok 1, bagaimana ciri-ciri pelajar yang menggunakan narkoba? Untuk kelompok 2, mengapa narkoba dapat merusak masa depan bangsa? Untuk kelompok 3, bagaimana cara agar terhindar dari penggunaan narkoba? Untuk kelompok 4, apa yang kita lakukan jika teman kita ada yang menggunakan narkoba? Untuk kelompok 5, apa yang kita lakukan jika terperangkap dalam kelompok pengguna narkoba? Untuk kelompok 6, bagaimana cara kita untuk menekan rasa penasaran menggunakan narkoba? Baik, silahkan langsung diskusikan dengan anggota kelompok. Ibu berikan waktu 5 menit. Baik, apakah diskusi sudah selesai? Silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok menjawab atau menjelaskan sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Silahkan untuk kelompok 1. Baik. Oke, terima kasih. Silahkan untuk kelompok 2. Iya, betul. Bisa juga. Baik, terima kasih ya. Silahkan untuk kelompok 3. Ya. Oke, benar sekali. Ya, terima kasih. Silahkan untuk kelompok 4. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya. Silahkan untuk kelompok 5. Ya, betul sekali. Bisa juga seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Terima kasih untuk kelompok 5. Silahkan kelompok 6. Iya. Betul. Ya, baik, terima kasih. Baik, dari semua jawaban dan penjelasan dari adik-adik, Ibu rasa adik-adik sudah memahami ya, dan bisa menghindari penyalahgunaan narkoba kan? Nah, alhamdulillah kita telah melakukan kegiatan layanan konseling dengan lancar, dan Ibu berharap adik-adik mendapatkan informasi yang berguna bagi masa depan adik-adik sekalian. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.